Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halsa Alika Femiani dari kelas 2 BD4 Teknik Informatika dengan NIM 211524044. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang simulasi 2 dimensi yang sudah saya buat. Simulasi 2 dimensi yang saya buat ini bertemakan tentang cooking with Halsa atau bermasak dan simulasi memasak telur dengan sederhana. Di sini ada bagian landing page dan ini juga terdapat musik di latar belakangnya, namun mungkin dalam video ini tidak terdengar musiknya. Kita bisa langsung klik start dan di sini ada pilihan main menu, ada 5 yaitu pola 2 dimensi, animasi, about, code challenge, dan exit. Nah, di sini ada about. About ini berisikan tentang pembuatnya, yaitu saya sendiri, Halsa Alika Femiani, dan juga tentang aplikasinya, yaitu aplikasi ini merupakan animasi mengenai cara memasak telur dengan sederhana, di mana terdapat objek bahan seperti telur, garam, lalu objek alat memasak seperti kompor, dan wajan. Lalu kita masuk ke pola 2 dimensinya. Nah, di pola 2 dimensi ini, saya membuat simulasi untuk membuat telur sederhana. Di sini, saya memakai objek setengah lingkaran yang saya rotasikan, lalu saya juga membuat lagi satu objek setengah lingkaran yang saya rotasikan. Lalu saya juga memakai objek elips, serta dikombinasikan dengan objek dari circle, dan juga saya di sini membuat sebuah objek bumbu. Seperti bumbu dapur, di sini saya menggunakan circle, di sini saya menggunakan persegi panjang. Nah, di sini saya membuat sebuah wajan, di mana wajan yang ini saya buat menggunakan 3 elips, yaitu elips yang pertama dengan warna abu-abu yang muda, elips yang kedua ini dengan abu-abu yang lebih tua, dan elips yang ketiga ini dengan abu-abu yang sedang tidak muda dan tidak tua. Alasan saya memakai 3 elips ini, saya mencari gradasi warnanya agar terlihat seperti wajan, di mana di dalam warna abu-abu gelap ini seperti menandakan di dalam wajan, dan abu-abu yang terlihat lebih muda dari abu-abu yang ini menandakan bahwa ini wajan bagian depannya, sehingga ini terlihat seperti wajan. Dan juga di sini ada pen handle atau gagang dari wajan sendiri yang saya buat menggunakan persegi panjang. Nah, di sini ada kompor yang saya buat. Di sini saya menggunakan 2 circle untuk seperti kompor yang ada apinya, dan di sini juga saya membuat api-api yang saya menggunakan for looping. Di sini saya menggunakan dua api. Ini api, saya menggunakan 2 elips untuk membuat api ini terasa lebih nyata dengan 2 perbedaan warna, yaitu merah dan kuning. Lalu di sini juga saya membuat bumbu, dan di sini juga saya membuat telur seutuhnya. Kalau ini kan terlihat seperti telur yang sedang terpecah, kalau ini telur utuh. Begini tampilan 2 dimensi saya. Lalu kita kembali dan kita langsung masuk ke animasi. Nah, di animasi seperti ini. Nah, mari kita ulangi lagi. Nah, di sini ada cracked egg-nya. Egg-nya dia memecah telurnya. Lalu tadi telurnya itu jatuh dan dia masuk ke wajan. Nah, di sini ada scaling dari apinya itu sendiri dan juga dari si telurnya ini sendiri yang memberikan kesan bahwa ini tuh sedang dimasak gitu. Jadi telurnya itu mengembang seperti sedang dimasak dan apinya itu mengecil dan membesar. Nah, di sini juga
saya menggunakan rotasi. Rotasinya ini saya menggunakan setengah rotasi, yaitu 15 derajat, di mana ketika dia sudah berputar 15 derajat, dia akan kembali memutar 15 derajat. Ini tuh saya gunakan untuk memberikan kesan bahwa wajan yang digunakan untuk penggorengan telur ini digerakkan gitu. Lalu tadi sebelumnya ada telur yang jatuh, kita lihat kembali. Nah, telur yang jatuh ini saya menggunakan translasi. Lalu telurnya berpindah ke sini, saya menggunakan scaling, dan juga menggunakan rotasi. Jadi di sini saya menggunakan 3 transformasi, yaitu tadi translasi, scaling, dan juga rotasi. Kembali. Lalu di sini ada kode challenge. Di sini ada kode challenge yang saya buat. Yang pertama di sini ada desain minimalis atau yang tidak menggunakan poligon, tidak menggunakan isian. Nah, dan di sini juga dia bergerak CCW atau counterclock. Dia ini merotasi sebaliknya dari arah jarum jam. Lalu di sini juga saya membuat zigzag dalam objek telur yang saya buat sebelumnya. Saya gunakan menjadi objek zigzag, dan di sini ada telur yang saya buat lintasannya itu segitiga, lebih tepatnya segitiga siku-siku. Dia ke atas, dia ke pinggir, nah lalu ke atas lagi. Nah, ini kode challenge yang saya buat. Lalu kembali, tadi ada about dan exit. Dan sekarang kita lanjut ke codingannya, yaitu yang pertama di sini saya membuat 3 folder, yaitu ada asset, scene, dan script. Kita mulai dari script terlebih dahulu. Di sini juga terdapat beberapa folder lagi, yaitu ada animasi, main menu, objek, dan objek bahan 3D. Saya memisahkan keempat ini agar memudahkan saya dalam mencari script, di mana di animasi ini terdapat script untuk animasi dan script untuk kode challenge. Dan untuk main menu, di sini ada script untuk menu. Di dalam objek sini ada script dari dasar-dasar objek-objek yang saya buat sebelumnya. Dan juga di sini ada objek bahan 2D atau pola 2 dimensi yang saya buat. Kita mulai ke objek dasar pola objek yang saya buat dulu. Nah, di sini saya untuk membuat kompor. Di sini saya pertama membuat kompor, yaitu stove. Saya membuat variabel res di sini dengan full vector array untuk saya return agar bisa saya panggil di pola 2 dimensi dan di animasi. Di sini saya menggunakan ellipse dengan titik X 500 dan titik Y-nya nanti dimasukkan stove 1, stove 2, karena kan tadi ellipse-nya ada 2 ya. Dan di sini saya membuat objek api dengan ellipse juga, karena tadi kan apinya ada yang merah dan ada yang kuning. Lalu di sini saya membuat wajan. Nah, di sini wajannya itu karena tadi ada 3 ellipse dengan warna yang berbeda, maka mau tidak mau saya harus membuat 3 fungsi. Frying pan atas, dan frying pan bawah. Di sini juga saya menggunakan ellipse. Nah, di sini ada pen handle. Pen handle itu gagangnya yang tadi. Saya menggunakan persegi panjang dan juga saya rotasi sebanyak 20 derajat di titik 340 dan 320. Lalu saya membuat bumbu dengan persegi panjang. Juga tadi saya membuat tutupnya, circle, dan juga
yang tadi bumbu di atas itu saya transformasikan semuanya sebesar 45 derajat. Di sini juga saya membuat objek telur jatuh dengan menggunakan elips. Ini telurnya itu dibagi menjadi dua, ada telur yang putihnya dan juga ada telur yang kuningnya. Di sini saya membuat cracked egg atau si telur pecahnya itu yang tadi ada dua. Di sini saya membuat half circle, lalu saya rotasi. Saya rotasi 2 kali dan saya append ke array 2 kali, lalu saya return rest. Lalu di sini saya membuat objek telur yang tadi ada 3 di bawah dan juga eggshell atau lapisan luarnya agar terlihat nyata seperti telur. Nah, lalu di sini ada objek telur yang di atas wajahnya itu saya menggunakan circle, 2 circle yang buat telur putih dan juga telur kuning. Lalu kita masuk ke pola 2 dimensi. Nah, di pola di 2 dimensi ini saya hanya tinggal memanggil saja. Misalkan untuk wajan atau penggorengan, saya tinggal membuat variabel panhandle dengan objek panhandle, di mana objek ini saya buat baru ini. Saya meload, preload di pola objek yang sebelumnya saya tadi buat, lalu saya bikin dia ke dalam variabel dan saya buat dia menjadi objek baru gitu. Jadi di sini saya tinggal panggil var panhandle object panhandle, lalu saya draw color polygon dengan warna. Saya juga melakukan hal yang sama untuk kompor, untuk telur, untuk bumbu yang dipakai, untuk telur pecah, telur jatuh, telur di dalam wajan. Saya sama menggunakan objek yang di load dulu, lalu saya keluarkan dengan draw color polygon dengan warna yang disesuaikan dengan objek tersebut. Lalu masuk ke animasi. Nah, di animasi ini saya memiliki beberapa variabel yang dibutuhkan seperti egg trans, yaitu untuk translasi telurnya yang tadi jatuh dia. Lalu scale objeknya untuk tadi telur dan apinya itu dia mengecil, membesar, mengecil. Lalu ada trigger. Nah, trigger ini tuh digunakan untuk kapan sih si scaling ini tuh dia tuh membesar dan kapan sih si scaling ini tuh dia mengecil gitu. Lalu ada rotasi increment untuk increment rotasi dari si wajannya yang tadi, yang setelah 15 derajat apakah dia balik lagi ke semula atau tidak gitu. Ini menggunakan ini 4 rotation increment dan rotate. Nah, di proses delta ini yang paling penting. Nah, ini tuh translasi dan height lower. Nah, di sini tuh tadi pas saya membuat telur yang dia jatuh atau dia mentranslasi dari atas ke bawah, lalu dia kan menghilang dan terganti dengan telur yang berada di wajan. Nah, itu tuh saya gunakan kode ini. Jadi setelah egg transnya tuh mencapai 70, egg transnya tuh kurang dari 70, dia bakal ada dan dia bakal ngetranslasi terus gitu. Jadi setelah udah lebih dari 70 ya, dia gak bakal ngetranslasi dan si telurnya itu gak bakal ada gitu. Nah, di sini saya membuat scaling untuk telur dan api. Nah, yang trigger tadi yang kapan sih si scalingnya ini bisa membesar dan bisa mengecil tuh dari ini 5, dari sini. Lalu di modulus 5 sama dengan 0. Jadi jika si triggernya tadi tuh di modulus 5 dan ternyata 0, dia bakal nge-scale objek 1,1. Kalau enggak dia bakal nge-scale objek 1. Itulah kenapa si objeknya itu kecil besar gitu. Nah, di sini membuat rotasi untuk wajan. Nah, di sini rotate-nya ini tuh 15. Jadi, kalau misalkan dia rotasinya 15, karena yang pertama kan kita rotasinya udah diisi 15 ya. Jadi, kalau misalkan dia rotate-nya ini 15, dia tuh bakal ngurangin si rotate-nya ini tuh min 1 terus. Nah, sampai si rotate-nya ini min 15, dia bakal nambah lagi 1. Jadi, si rotasinya ini nggak bakal lebih dari 15 derajat gitu. Jadi setelah dia lebih dari 15 derajat, setelah dia nyampe 15, dia bakal ngurangin
setelah dia udah mentok min 15 dia bakal nambahin terus gitu. Begitu juga untuk rotasi di gagang wajan. Nah, di sini di cracked egg-nya, yang tadi cracked egg itu kan dia cuma nongol sebentar lalu hilang. Nah, di sini tuh saya menggunakan put pixel. Saya menggunakan put pixel untuk mengeluarkannya, tapi di jika. Jadi jika si egg trans ini kurang dari 10, dia ada. Kalau misalkan lebih dari itu, dia bakal menghilang. Nah, lalu translasi telurnya, yang tadi telurnya itu terjatuh, saya juga menampilkan bahwa si telur ini tuh bakal ada kalau dia tuh kurang dari 70 gitu. Dan saya mentranslasinya itu di sini. Di egg trans di titik Y. Saya menggunakan egg whites-nya tadi saya transformasi, translate, dan saya gunakan hanya di titik Y-nya saja karena saya ingin mentranslasi di titik Y-nya saja ke bawah, bukan ke pinggir. Begitu juga dengan kuning telurnya. Lalu membuat wajan dan rotasinya. Di sini saya merotasinya, rotate pane yang tadinya saya simpan di parameter rotasinya. Begitu juga dengan pen handle, fry atas, fry bawah. Saya tinggal hanya simpan rotate-nya saja di parameter rotasi. Maka akan otomatis dia sesuai yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada scaling. Nah, di scaling ini saya X dan Y-nya ini karena kan dia X yang ini tuh dia menggunakan elips. Jadi dia ada dua jari-jari. Jadi saya menggunakan scale object dan scale object untuk sama gitu. Jadi enggak salah satu aja yang besar, tapi dua-duanya bisa membesar dan bisa mengecil. Nah, di sini membuat bumbu yang tadi saya seperti yang tadi karena ini statis, dan juga membuat kompor dan scaling pada api. Nah, lalu tadi udah membuat kompornya, lalu scalingnya pada apinya. Nah, di sini juga saya tinggal scale object yang tadi udah saya buat di delta, yang kapan dia besar, kapan dia kecil, saya simpan variabelnya di sini. Lalu membuat telur. Ini membuat telur yang 3 di bawah karena ini statis, jadi sama seperti yang pola 2 dimensi. Lalu masuk ke kode challenge. Nah, di kode challenge ini juga ada beberapa variabel yang saya gunakan, yaitu egg trans untuk telur lintasan segitiganya, egg trans Z untuk telur yang zigzag, Y increment untuk telur yang zigzag, X increment untuk telur yang zigzag, Y increment L ini tuh untuk telur yang lintasan, dan ini untuk rotasi. Oke, baik. Untuk proses deltanya di sini saya ada zigzag, saya ada lintasan segitiga, di mana untuk zigzag ini jika dia X transnya lebih dari 10, maka Y incrementnya dia akan bertambah, X incrementnya dia akan bertambah, dan jika lebih dari 40 maka akan berkurang. Begitu seterusnya, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang, agar dia zigzag seperti ini. Lalu lintasan segitiga. Jika X transnya dia lebih dari 0, maka X increment dan Y incrementnya akan berkurang dan bertambah. Di sini karena X-nya ini berkurang, kenapa? Karena saya asalnya di sini, saya mau ke sini, jadi X-nya tuh dikurangin. Tapi Y-nya bertambah karena dia turun ke bawah, tapi miring karena X-nya terkurangi. Begitu seterusnya sama yang seperti di bawah hingga X transnya 0. Agar saya bisa mengembalikan ke kondisi awal ke sini. Jadi segitiganya tetap seperti ini. Lalu degree dikurang 1 agar dia counter clock CCW. Ini untuk rotasi CCW yang saya buat, ini untuk zigzag, dan ini untuk lintasan. Dan di
sini juga saya terdapat beberapa aset. Di sini saya menggunakan asetnya ini saya menggunakan background, button, font, dan sound. Dimana di background ini ada background 2D, background about, dan background menu. Ini bentuknya PNG. Di button juga saya ada background untuk back atau kembali, juga ada button 1, button 2, button 3 ini untuk di tekstur button agar dia itu lebih bagus gitu untuk tekstur normalnya, untuk hovernya, dan saat dia di pressnya itu. Lalu di sini saya juga menggunakan font dari Purple Smile dan juga saya menggunakan sound MP3. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.